Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sulfiani dengan NIM 2025011028. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 4, yaitu mengenai analisis ekonomi pada masa COVID-19. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ari yang telah berkenan menonton video ini. Yang pertama adalah menganalisis kondisi pandemi COVID-19. Kita dapat melihat pada saat periode COVID-19, adanya penurunan drastis pada permintaan dan aktivitas ekonomi yang secara langsung menyebabkan volume produksi perusahaan merosot secara tajam. Kondisi ini menciptakan tantangan efisiensi yang sangat besar, yaitu yang pertama ada kenaikan biaya rata-rata. Meskipun produksi menurun, perusahaan tetap terbebani oleh biaya tetap seperti biaya sewa, biaya gaji karyawan yang harus tetap dibayarkan. Dan yang kedua, resiko kerugian. Hal ini menyebabkan biaya produksi rata-rata meningkat hingga melebihi harga jual, sehingga perusahaan menjadi tidak efisien dan berada pada posisi potensi kerugian yang sangat nyata. Kemudian yang kedua, transformasi pasca pandemi. Memasuki masa pasca pandemi, fokus utama perusahaan bergeser pada pemulihan efisiensi. Perusahaan dituntut untuk kembali meningkatkan volume produksinya guna menekan biaya. Ada beberapa strategi kunci dalam fase ini, yaitu yang pertama dalam skala ekonomi. Dengan meningkatkan volume produksi, perusahaan berupaya menurunkan biaya produksi rata-rata dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, optimalisasi faktor produksi. Untuk menekan biaya lebih jauh, diperlukan peningkatan pada produktivitas tenaga kerja, seperti pembaruan teknologi serta perbaikan sistem manajemen yang sudah ada. Lalu yang terakhir adalah upaya memaksimalkan laba. Bagian ini menjadi bagian yang sangat penting dan krusial karena sebuah perusahaan bisa mencapai laba maksimum. Dalam teori ekonomi, perusahaan tidak hanya bisa sekedar berproduksi, melainkan harus menggunakan pendekatan marginal. Aturan utamanya adalah yang pertama, perusahaan harus memproduksi pada tingkat output di mana pendapatan marginal tepat sama dengan biaya marginal. Dan yang kedua, melalui titik keseimbangan ini, perusahaan tidak hanya mencapai laba tertinggi, tetapi juga harus memastikan bahwa efisiensi produksi yang dilakukan sudah optimal. Baik, sekian pemaparan saya untuk tugas pada sesi keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.